waktu saya dibilang long journey, waduh, bayangannya long banget ya. Waduh, gimana nih mesti dipersingkat untuk hanya mungkin setengah jam di pewartaan. Tapi saya berusaha deh, walaupun nggak semua bisa dimasukin, tapi menurut saya yang apa yang bisa saya masukin, maka saya masukkan di dalam pengajaran kali ini. Saya share screen ya. Bisa saya share screen? Silahkan, Mafa, silahkan. Untuk dari operator, kakak operator. Bisa dibuka dulu sama hostnya nih. Jadiin co-host kali ya. Oke. Mafa sudah jadi co-host. Ya. Sudah di-set. Oke, sekarang saya cari di mana nih. Sebentar ya. Oh, ini kali. Oke. Udah masuk? Masuk, sudah. Oke. 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 Jadi di dalam kita mengikuti Tuhan, it's a long winding road, long journey, not sprint, nggak lari cepat 100 meter, 200 meter, 400 meter, tapi a marathon. Jadi kilometer di dalam hidup kita, tahun di dalam hidup kita. Saya mulai melayani Tuhan, pewartaan, mungkin jauh lebih tua dari beberapa umur, dari mayoritas lah umur kalian. Jadi saya mulai melayani tahun 80, terima Yesus tahun 77, tapi mulai pewartaan tahun 80. Jadi udah 41 tahun. Udah lebih tua kan dari umur kalian semua tuh. A very long journey. Maka saya mau sharingkan tentang long journey ini. Yaitu pertama adalah kita mesti pelihara kasih yang semula pada Tuhan. Ada yang bisa tolong bacakan? Satu orang bacakan. Boleh saya nih, Mafa. Boleh, ya. Silahkan. Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, jadi ini untuk satu jemaat di Kitab Wahyu, mereka tuh luar biasa, pelayanannya dahsyat banget. Bahkan tetap sabar, menderita karena nama Tuhan, dan nggak mengenal lelah pagi, siang, sore. Pokoknya kalau dilihat soal pelayanan, itu luar biasa. Namun, kata Tuhan, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena kan memang kalau kita cuma melakukan 2 ayat ini aja, itu dunia itu aman. Yaitu apa? Kasih yang pertama, perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Rupanya pelayanan itu udah jadi kayak rutinitas, udah jadi kayak pekerjaan barangkali, nggak apa-apa sih pekerjaan, tapi udah nggak ada lagi kasih. Nggak ada lagi cinta yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi nanti saing-saingan, iri-irian, nggak seneng lihat yang maju, berarti kasihnya tuh udah nggak ada gitu. Wah kalau dia bisa begini kita bisa buat, ini kayak berlomba-lomba, nggak apa-apa sih begitu, tetapi jangan tinggalkan kasih yang semula. Waktu kita pertama menerima kasih Yesus kan tuh kayak ada gelora sukacita, ada api-apinya deh di dalam hidup kita. Biarlah
nyala cinta kasih yang semula kepada Tuhan dan kepada sesama itu nggak kita tinggalkan. Kadang-kadang ada pelayanan jadi Tuhan. Pekerjaan kita jadi Tuhan. Jadi bukan lagi Tuhan yang menjadi Tuhan. Maka jangan tinggalkan kasih yang semula. Hari ini untuk pewarta, pengajar, a very long journey. Tadi saya lihat ada Mayo juga. Dari jam 9 pagi sampai jam berapa tadi? Setengah 1. Jam 12 kita ada pertemuan FKPM. Romonya bagus banget, Romo Uut. Setelah itu jam 1 sampai jam 3 memulai, ini belum selesai tadi FKPP. Dan Romo Uut bilang tentang kasih ini bagus banget. Bukan berapa heboh, berapa besar, berapa banyak yang kita lakukan. Tapi berapa banyak kasih yang kita taruh dalam setiap pekerjaan itu. Maka Mother Teresa berkata, kita bukan kita nggak semua ya untuk lakukan. Jadi semangatnya lakukan perkara besar, nggak apa-apa sih. Tapi biarlah kita setia dalam perkara kecil, kita melakukan baik yang kecil sekalipun dengan cinta yang besar. Lakukan, mau goreng, nasi goreng kali untuk mama, bukan ngomel-ngomel, atau gua lagi, enggak. Tapi lakukanlah yang sederhana kayak apapun juga, dengan cinta yang besar. Biarlah kasih itu tetap menjadi motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu parah banget. Di sini dibilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh karena telah meninggalkan kasih yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu seperti sinar atau cahaya atau urapan kemuliaan Tuhan dicabut. Kalau pewarta, pengajar, PD yang ada kasih Tuhan, maka pasti memancarkan terang sinar Tuhan di mana orang mau datang untuk menjumpai sumber terang itu dan kita menghantar orang itu pada Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya adalah, tolong lagi ada yang bacakan. Saya bisa. Wahyu ya, silakan. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terima kasih. Jadi kalau kita nggak lagi dengan cinta kepada Tuhan atau cinta pada sama, kita pelayanan asal. Not the very best. Tapi kalau orang yang mencintai Tuhan dan sesama dan rasa aduh terhormat nih boleh ikut melayani Tuhan, maka dia nggak berikan yang sisa. Dia akan buat yang terbaik. Jadi nggak, aduh udah capek dia, tapi ini untuk pelayanan biarlah gua nggak digaji ini di sini. Katanya. Padahal kalau kita melayani Tuhan, melayani sesama, itu gajinya, upahnya itu kekal sampai keabadian. Makanya kita disuruh banyak nabung di surga. Itu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, melakukan segala pekerjaan dengan excited, dengan semangat, jangan suam-suam kuku gitu, melihat mukanya aja udah suam-suam kuku ya. Tapi kita mesti semangat, excited, terlihat di dalam pekerjaan kita. Saya sih suka kagum ya sama Ibu Esther Kandau, dia umurnya 76 tahun. Tapi semangatnya luar biasa. Itu kalau ke daerah-daerah, kan nggak ada AC, ada kadang kita di Katulistiwa, dari Pontianak tuh, waduh panasnya luar biasa, keringet tuh ngalir, atapnya seng, kita mesti khotbah di desa-desanya, keringetnya luar biasa sampai,
Tapi dia khotbah kayak mau mati besok. Selalu kalau mau khotbah semangat, panas, kayak mau mati besok. Pernah saking semangatnya dia khotbah gitu ya, apa kesleo ininya. Saya bilang jangan terlalu semangat banget. Kadang dia lagi sakit berat, sampai saya ingat di satu desa, dia kayak lagi vertigo gitu. Saya bilang udah deh, saya aja gantiin. Enggak, saya mau yang khotbah, katanya. Kamu kalian kiri kanan gandeng saya ke mimbar. Untung mimbarnya tuh yang kuat gitu, yang nggak goyang gitu ya. Jadi seorang di kiri, seorang di kanan, dia lagi pusing banget. Kita bawa ke mimbar dan dia khotbah benar-benar tetap panas. Dan dia mengalami kesembuhan Tuhan ketika pewartaan, tiba-tiba dia lepas dari mimbar, berjalan kiri kanan, luar biasa. Karena Tuhan tuh nggak seneng yang suam-suam kuku, panas nggak dingin, nggak, mendingan dingin sekalian, panas sekalian. Karena kalau engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ada kan pewarta lagi pandemi, nggak tahu nih mesti pewarta gimana. Itu kalau kita semangat panas bagi Tuhan, ada aja jalannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kalau udah nggak ada kemauan, nggak bisa, susah, ini, itu. Saya semangat banget, bilang webinar dong, ini dong, itu dong. Tiba-tiba ada yang bilang, wah susah, webinar sekarang cuma 50 orang. Udah susah deh. Tapi pas saya ketemu satu orang, ya Rafa, kita bikin. Wah, ternyata kemarin bikin webinar pertama 500 orang. Luar biasa yang daftar dari mana sampai dari Amerika, dari mana. Makanya tolong dong daftar juga nih bakal besok. Masa kita punya Elizabeth untuk bikin webinar, terus yang lebih semangat malah PD-PD lain. Yang lebih semangat koordinator-koordinator lain gitu. Kita mesti panas, semangat, saling mensupport. Saling mensupport. Jangan kita bikin, kita ogah-ogahan, gitu kan. Tapi kalau kita mau, kita ngundang orang. Jadi take and give. Apa yang kita mau orang lakukan bagi kita, itu harus lakukan bagi orang. Itu golden rules. Oke, selanjutnya. Jadi tadi jangan kehilangan kasih yang semula. Pelihara kasih yang semula itu kita pelihara lewat ujian, penyembahan, doa, lewat hubungan pribadi dengan Tuhan supaya menyalahnya. Saya bersyukur saya pelayanan dari tahun 80 jadi 41 tahun. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, apa itu semangat. Dan kalau kita mau, kita selalu cari jalan untuk bisa. Tapi kalau kita udah nggak mau, alasan sih banyak deh. Kalau soal alasan, nggak usah ada universitasnya. Ada kuliah master semua. Kalau udah nggak mau, nggak bisa kayak gini sih. Itu sih. Tapi nggak usah ada pelajarannya deh kalau alasan. Tapi biarlah ketika apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kita selalu berjawab, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Terjadi padaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua, beriman yang nampak lewat perbuatan. Silakan ada yang baca. Orang lain yang baca, yang pokoknya giliran deh. Semangat. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Aku deh, maaf. Ya, silakan. Beriman yang nampak lewat perbuatan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi tanpa iman orang nggak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita mesti punya iman. Iman adalah dasar daripada kepercayaan pengharapan kita. Nah, ada satu contoh ya. Ada satu contoh. Kadang-kadang orang kalau ikut Tuhan itu bergantung mood, perasaan. Jadi misalnya lokomotif yang menarik gerbong-gerbong hidupnya. Lokomotif ini dia, dan gerbong-gerbong ini yang dia lokomotifnya, kemudian gerbong-gerbong atau perbuatan kelakuannya mengikutinya. Maka lokomotifnya ini perasaan.
Jadi dia kalau mood, nggak mood, hidupnya bergantung perasaan deh, lagi suka, lagi nggak suka. Karena lokomotif yang menarik seluruh gerbong hidupnya itu adalah perasaan. Ada orang yang gerbong hidupnya itu pikiran. Boleh sih pikiran, tapi yang harus terutama iman, bukan pikiran. Karena kadang iman melampaui segala akal dan pikiran kita. Nah, lokomotifnya ini pikiran. Pokoknya masuk akal apa enggak. Kayak Thomas lah, kalau belum kulihat bukti cucukan jariku pada luka di tangannya dan lambungnya, aku nggak percaya. Jadi semua mesti rasional, masuk akal. Kehidupannya ditarik oleh lokomotif pikiran. Harusnya lokomotif yang menarik seluruh hidup kita adalah iman, percaya kepada Tuhan, dan segala firman-Nya adalah ya dan amin. Jadi, mau rasa kek, nggak rasa kek, mau masuk akal kek, nggak masuk akal, kalau Tuhan suruh taruh di hati kita, berkobar-kobar di hati kita jalan. Itu adalah iman. Dan Tuhan senang. Tuhan senang. Di Elizabeth Ministry ini, tahun ini 40 tahun, kita banyak penginjilan ke daerah-daerah. Biaya yang sangat besar. Kalau mau nunggu ada duitnya dulu baru pergi, nggak bakal pergi. Tapi selalu Tuhan kasih hati kita berkobar-kobar untuk pergi ke satu tempat. Dan kita melangkah dengan iman, itu tiba-tiba uangnya datang, tiket pesawat, bahkan macam-macamnya semua datang. Kita pernah berapa kali mengadakan di Sangieta Laut, sana pakai kapal perang, kita ke sana perbatasan dekat Filipina, itu dan daerah sekitarnya kita melayani juga di Manado 10.000 orang medis gratis, kebangunan rohani di mana-mana. Juga di Sibolga, di Nias, duitnya banyak banget, 500 miliar zaman dulu lagi. Dari mana? Tapi itulah ketika Tuhan berikan visi misinya, kita melangkah dengan iman, maka Tuhan turut bekerja meneguhkan semua perintahnya. Jadi lokomotif hidup kita itu harus iman. Dan iman wajib nampak dalam perbuatan. Jangan cuma iman, kelakuannya gosip terus, iri terus, sensi terus, suka ngomongin orang terus, gitu kan nggak nampak nanti. Nah, kita lihat. Silahkan ada yang tolong baca, yang lainnya. Aja. Ada? Ya ada. Ya, silakan. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku tunggu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Disinilah kita memerlukan iman, karena kadang-kadang kok keadaan saya gini Tuhan. Misalnya, saya waktu itu kena kanker getah bening, payudara, metastase di 7 ke 4, aku di kemoterapi 8 kali, 25 kali radioterapi, di 4 macam operasi, di sumeta, di nuklir, di macam-macam. Nggak punya asuransi, nggak punya uang, lagi punya masalah banyak. Benar-benar hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Benar-benar dungu, nggak mengerti. Saya waktu itu udah 27 tahun melayani Tuhan, a very long journey. Dan banyak desa-desa lagi yang nggak ada perpuluhan, nggak ada gaji gitu. Tapi tiba-tiba sakit kanker dan sangat parah. Tapi aku dihibur oleh firman Tuhan ini. Daud juga pernah mengalami. Pokoknya lagi nggak ngerti, tetap beriman aja. Dungu. Benar-benar kalau dungu kan itu sebenarnya goblok lah ya. Dan dungu tidak mengerti, nggak mengerti Tuhan. Ada yang bilang, wah kamu nggak beriman sih. Kalau orang kanker tuh beriman, itu nggak perlu dioperasi, nggak perlu dikemo, langsung hilang. Kamu nggak beriman. Aduh, saya nggak mengerti. Tapi saya ambil keputusan, biar deh, aku nggak ngerti Tuhan. Seperti hewan, seperti binatang. Tapi aku ambil keputusan, aku tetap di dekatmu. Bahkan kalau boleh, aku melekat hanya padamu Tuhan. Sekalipun aku dungu seperti hewan.
aku tetap di dekatmu, bersandar padamu. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Dan waktu itu saya bertanya pada Tuhan, dan Tuhan memberi di hati saya, kamu tuh mesti lewat semuanya, mesti lewat kemo, mesti lewat radioterapi, mesti lewat aneka operasi, semua mesti lewat, supaya kamu dapat menolong, menghibur, menguatkan mereka yang melaluinya. Jadi waktu itu kalau ada orang takut di radioterapi, dokter bikin appointment untuk orang itu sama-sama dengan saya radioterapi, supaya saya bisa menghibur, saya bisa menguatkan. Kadang-kadang ayo nggak apa-apa, ayo kita sama-sama di kemo. Dan juga ketika di radioterapi, puji Tuhan, akhirnya saya baru mengerti. Terima kasih Tuhan, kalau kesengsaraan saya kau pakai, boleh menguatkan dan memberkati sesama. Puji Tuhan. Ini tentang perbuatan, silakan ada yang baca. Yakobus 2 ayat 22. Ya. Kamu ihak bahwa iman bekerja sama dengan berbuat-ang dan oleh berbuat-ang itu iman menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Ya, silakan terus. 24 jadi kamu ihak bahwa manusia dibenarkan karena berbuat-angnya dan bukan hanya karena iman. Sebab ibu ang bako aga amai demikian juga iman ang berbuat-ang aga amai. Terima kasih. Jadi iman itu disempurnakan oleh apa? Oleh perbuatan. Karena orang kan nggak bisa kita lihat, lihat aja iman saya, yang penting iman saya. Nah, dari mana kelihatan iman? Iman itu kelihatan dari perbuatan. Dan di sini yang manusia dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ini kata firman Tuhan. Waktu Tuhan kumpulkan orang itu, dipisahkan kambing dengan domba, itu berdasarkan apa? Iman atau berdasarkan perbuatan? Berdasarkan perbuatan. Ketika aku lapar, Kau memberi aku makan. Ketika aku haus, Kau berikan aku minum. Ketika aku orang asing, Kau beri aku tumpangan. Ketika aku di penjara, Kau melawat aku. Maka kalau kita pede doa, sebenarnya itu adalah komunitas. Pelayanan adalah apa yang kita buat di masyarakat. Pada orang-orang yang susah, mungkin orang-orang yang dekat kita, yang kesepian, yang kelaparan, yang apa. Kita pelayanan di situ. Karena iman itu wajib terlihat di dalam perbuatan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Orang melihat iman kita. Dia kan bukan dukun, bisa ngelihat iman kita dari mana? Dari perbuatan-perbuatan. Dan di sini dikatakan perbuatan-perbuatan, bukan cuma perbuatan. Berarti banyak perbuatannya itu, continuously. Perbuatan-perbuatan. Selanjutnya, 3, relakan diri untuk dibentuk Tuhan. Silakan yang lainnya ada yang tolong baca. Nomor 3, relakan diri untuk dibentuk Tuhan. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, terima kasih. Jadi, kadang-kadang Tuhan sama kita itu tough love. Dia menghajar. Dan bahkan, ayat 6 ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan nggak bikin ini pada yang lain. Pada anak tunggalnya juga. Waduh,
lahir di kandang domba, ya. Terus hidupnya susah banget, mati di kayu salib lagi misalnya, ya. Nah, kita juga akan mengalami didikan Tuhan. Karena Tuhan, kita seperti tanah liat yang mau dibentuk Tuhan bagi kemuliaannya. Nah, ketika kita dibentuk, dimatiin egonya, dimatiin kesombongannya, dimatiin maksudnya suka iriknya barangkali atau apa, itu benar-benar kita kayak dihajar dengan berbagai didikan Tuhan, sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita jadi Tuhan tuh nggak cuma love, tapi ada tough love, ada love yang mendidik, dan di sini dikatakan menghajar dan menyesah juga. Kita akan lihat selanjutnya. Ayat 7, silakan yang lain yang belum tadi baca, giliran. Ya. Ya, silakan. Excited, semangat, kalau boleh rebutan. Supaya menghemat waktu. Oke, silakan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Ya, jadi Tuhan izinkan ujian demi ujian, ya, juga cobaan diizinkan Tuhan supaya kita nggak jadi anak gampangan, anak yang manja yang nggak bisa apa-apa, tapi didik supaya menjadi tough, yang kuat, yang tabah, yang teguh, yang dapat menghadapi apapun juga. Tunggu selesai ya. Oke. Ya, selanjutnya. Silakan yang tadi belum baca. Dia menghajar. Ya. Ya, silakan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Jadi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia rindu kita makin dikuduskan, makin dikuduskan, makin dikuduskan. Memang waktu dapat ganjaran, kata firman Tuhan, itu duka cita, nggak ada sukacita. Teguran biar membangun juga aduh duka cita gitu kan. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberi damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi kita relakanlah diri kita. Jangan cuma nyanyinya aja, suka-sukamu Tuhan, tapi kalau Tuhan gini nggak suka, Tuhan gini nggak mau Tuhan. Udah deh, suka-suka Tuhan. Aku mau bagikan bejana siap dibentuk oleh Tuhan. Yang keempat adalah rendah hati. Silakan, ada yang tolong baca. Matius 11. Ya. Silakan. Matius bab 11 ayat 29. Ajarlah padaku karena rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kalau kuk itu adalah kalau sapi apa kerbau, ya ada dua kan sapi apa kerbau mau membajak sawah, itu dikasih kayu. Itu namanya kuk. Yang di pundaknya sapi atau kerbau itu untuk bisa sama-sama berjalan membajak sawah. Nah, jadi Tuhan mau memberi kuk yang dipasang. Kadang-kadang kita kuk yang dipasang dunia lah, yang pasang diri sendiri lah, berat rasanya. Maka Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang dekat sama Tuhan, yang mau belajar sama Tuhan, pasti itu orang yang rendah hati. Bukan orang yang so tahu atau sombong rohani, tapi orang yang rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya sering bilang gini, orang punya kedudukan apa juga di kerohanian, tapi
dia sombong rohani apalagi, maka dia lebih jauh dari Yesus. Karena orang yang dekat, melekat pada Yesus, itu pastinya rendah hati. Karena Tuhan bilang belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk atau beban yang dipasang oleh Tuhan itu nggak berat, enak. Bebanku pun ringan, karena kita berdua sama Tuhan mengerjakannya. Nggak menanggung sendiri. Jangan pernah menanggung sendiri. Tuhan berkata, aku mau menanggungmu hari demi hari. Serahkan pada Tuhan. Nggak kuat kalau menanggung sendiri. Biarlah Tuhan, biarlah kuk yang ada padaku itu berasal dari Tuhan. Karena aku akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Silakan yang lain baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, jadi kalau orang-orang yang sombong, dia nggak mau mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan mungkin ada koneksi, ada apa yang namanya, saya kenal sama pejabat ini, saya kenal sama orang ini yang hebat-hebat. Dia mengandalkan manusia. Bahkan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi yang diandalkan bukan Tuhan, tapi manusia yang hebat-hebat itu dan dirinya sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Itu adalah orang sombong kalau orang kayak seperti begini. Kalau orang sombong malas berdoa, malas misa, malas baca firman, malas PD, malas komunitas, malas deh. Karena nggak perlu semua itu, saya udah oke kok gitu. Maka kata Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Aduh kasihan, nggak ada keadaan baik dan akan tinggal di tanah angus di padang gurun, negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang yang sombong itu adalah yang malas doa, malas baca firman, malas komunitas, malas pelayanan. Nggak mau, karena pikir nggak ada Tuhan juga udah oke kok. Nah, itu adalah orang sombong. Maka kata Tuhan, terkutuklah. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, diberkatilah. Silakan ada yang baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang diberkati, andalkanlah Tuhan. Yesus andalanku. Dan menaruh harapannya bukan dari sana, dari sini, dari ini, dari itu, tapi menaruh harapannya pada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, luar biasa diberkati. Pohon ditanam di tepi air, bahkan yang terakhir tidak khawatir dalam tahun yang kering. Ada aja berkat Tuhan. Karena dia andalkan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan seluruh pohon di bumi, seluruh ikan-ikan di laut, seluruh burung-burung di udara, ternak di darat, yang diandalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maka firman Tuhan berkata, diberkatilah. Maka kita jangan andalkan apa-apa, siapa-siapa. Andalkanlah Tuhan. Jadi tadi waktu saya sakit itu, dokter saya berkata, secara medis kamu nggak punya harapan, obat-obat nggak bisa menolong kamu. Tapi untungnya dokter saya ini nggak bergantung pada obat-obat dan medis aja. Dia orang beriman kepada Tuhan. Tapi dia berkata, tapi pada Yesus kamu punya harapan. Kan jadi semangat pasien dibegituin. Kemudian saya didoakan. Nanti setiap kalau periksa, aduh rapot saya merah. Ini pokoknya serba salah deh kalau mau lihat medis. Putus asa aja pokoknya. Tapi dokter saya mengarahkan saya untuk berharap.
pada Tuhan Yesus. Dan luar biasa setelah berobat berapa tahun itu, akhirnya ketika saya diperiksa lagi dan dokter berkata, this is miracle. Tidak ada lagi setitik kanker ganas di tubuh kamu. Kamu sudah disembuhkan Tuhan. Bahkan sakit talasemia minor, sakit darah saya yang genetik, tadinya tuh HB saya 6, paling tinggi 9. Naik 1 tingkat aja udah capek banget. Saya 3 bulan sekali ditransfusi darah. Tapi puji Tuhan, ketika saya mengandalkan Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Kau sudah menanggung penyakitku di kayu salib sehingga aku dibebaskan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan luar biasa Tuhan. Sekarang saya sembuh dari talasemia minor. HB saya udah 12, saya jadi kuat banget kayak dapet tubuh yang baru. Bahkan juga kanker Tuhan sembuhkan. Mujizat. Dulu nih di kartu nama saya, dulu kan masih musim pakai kartu nama, ini ayat yang saya taruh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Silakan, ada yang tolong baca. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kalau salah... Sebentar. Di sini dulu. Jadi ini masih tentang rendah hati ya. Maka kita mesti mau belajar seumur hidup kita sampai kita mati, kita mau terus belajar. Dan kita terus mau maju di dalam pengetahuan, baik secara rohani, baik secara pengetahuan secara umum, dan jangan benci teguran. Saya dulu membenci teguran. Kalau ada orang kritik khotbah saya atau kritik saya aja, saya langsung bela diri, saya langsung klarifikasi, saya langsung serang balik bahkan ya. Tapi firman Tuhan berkata, itu nggak rendah hati. Siapa membenci teguran adalah dungu atau dongok atau bego gitu ya. Akhirnya saya belajar nggak gampang. Tadi saya bilang, teguran biar kritik membangun juga sakit. Tetapi saya waktu itu belajar kalau ada orang kritik, nggak enak sih di hati. Tapi orang itu ngambil resiko kritik saya. Bisa-bisa saya benci, marah sama dia. Tapi akhirnya saya, terima kasih ya, untung kamu menegur saya, jadi terima kasih. Mungkin nggak ada orang yang mau negur, tapi kamu mau menegur saya. Akhirnya saya belajar berterima kasih. Karena kan kita ada blind spot, kita nggak lihat kesalahan kita. Puji Tuhan ada orang yang mau ngasih tahu sama kita. Puji Tuhan. Dan kalau salah, ya udah minta maaf aja. Rendah hati, ada orang tuh nggak ada di kamusnya tuh minta maaf. Pokoknya mesti benar selalu. Katanya banyak sekarang orang sakit antisosial adalah dia selalu benar, yang salah orang lain terus. Itu namanya sombong, antisosial. Ya udah, kita kan manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja dan kita proses menuju kesempurnaan. Kalau salah, kita rendah hati. Saya minta maaf ya, saya salah. Gitu. Dan kita berterima kasih untuk semua teguran-teguran yang diizinkan Tuhan kepada kita. Saya untuk jadi pewarta saat ini, saya udah mengalami banyak teguran. Kamu kurang ini, kurang gini, kenapa nggak gini, kenapa begitu. Waduh, ada yang saya diprotes apalagi di kampung-kampung. Waduh, diprotes di pintu. Kamu tuh dibentak-bentak pernah. Tapi saya nggak mau jadi orang dungu. Saya mau terima kasih. Supaya saya bisa perbaiki salah saya minta maaf kalau saya salah, dan saya maju lagi. Perbaiki salah, minta maaf, maju lagi. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, tolong ada yang baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ya, jadi kita mesti, orang rendah hati itu pandai bertobat. Nggak lama-lama bela diri, menutupi dosa. Tapi udahlah, segera kita bertobat. Ada sakramen pertobatan, pengakuan dosa. Kita mau jadi orang yang pandai bertobat.
Dan Tuhan sedalam-dalamnya dosa manusia, kasih Yesus lebih dalam lagi. Kerahiman Tuhan itu seluas samudra. Kemarin dulu saya diminta untuk membawakan Minggu Kerahiman Ilahi di beberapa lingkungan di Yakobus. Mereka bergabung berapa lingkungan Mikael itu. Mikael 1, 2, 3, berapa deh. Dan itu luar biasa. Ada tentang kerahiman ilahi. Bahwa orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus siapa? Di kuburan. Siapakah orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus? Itu wanita yang bejat, yang ada 7 setan dikeluarkan dari dalamnya. Pelacur yang bejat banget, namanya Maria Magdalena. Bukan Petrus, Paus pertama, atau siapalah. Bahkan Maria Magdalena, bayangin. Yang bisa pertama melihat penampakan Yesus di kuburan. Itu kan menunjukkan betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasih Tuhan. Maka jangan kita simpan dosa, itu gak enak untuk diri sendiri, membuat kita tidak diberkati, kita nggak maju-maju. Udah kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari, bukan sebagian, sedikit, tapi segala, Dia sucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kelima, terakhir nih. Ada yang baca? Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Silakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Jadi kata Tuhan nggak usah gombal-gombal deh, nggak usah. Pokoknya kalau engkau mengasihi aku, kelihatannya dari apa? Yaitu engkau pegang perintahku dan melakukannya. Maka dialah mengasihi aku. Dan kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, Bapa-Ku akan mengasihi, aku pun akan mengasihi. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aduh, luar biasa. Tuhan Yesus akan membuka dirinya lebih lagi untuk setiap orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukan. Jadi, jika orang mengasihi aku, kata Tuhan, menuruti firman, jadi itu diulang-ulang berarti penting, yaitu menuruti firman, melakukan. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan. Itu Tuhan akan rasa kita kasihi ketika kita melakukan kehendak-Nya. Ya. Ada yang baca? Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ternyata yang membuat kita bisa long journey, kita mesti punya makanan, nggak hanya makanan secara jasmani, tapi makanan secara rohani. Selain firman Tuhan, makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Masing-masing kita tidak terkecuali, semua ada tugas, ada panggilan Tuhan. Cari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita lakukan hal kecil, hal besar dengan cinta yang besar. Kita melakukan kehendak Tuhan, itu jadi makanan untuk kita. Untuk kita menjadi makanan. Kalau kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, ada kepuasan gitu. Itu kayak ada makanan untuk kita men-charge baterai kita untuk bisa maju lagi, maju lagi, maju lagi. Dan apa katanya? Menyelesaikan pekerjaannya. Finishing well. Sampai selesai. Ada orang tuh nggak pernah selesai. Ikut gini drop out, ikut sini belum selesai pindah.
belum selesai pindah, nggak kelar-kelar gitu, nggak selesai. Tapi biarlah kalau tugas Tuhan kasih sini, kita mesti tuntas selesai. Nanti kalau Tuhan kasih lagi, tuntas selesai, bahkan sampai selesai, sampai akhir hidup kita. Supaya kita bisa, waktu itu ayah saya minta ke saya, kamu tolong dong, nanti untuk di kuburan saya, ayatnya apa ya? Saya kasih berapa alternatif sama ayah saya, dan akhirnya dia pilihlah salah satu ayat ini, yaitu aku telah mempertahankan imanku sampai garis akhir. Maka itulah yang ada ditulis di kuburan ayah saya. Aku pertahankan sampai selesai, dia selesaikan semua sampai garis akhir. Dia tetap setia kepada Tuhan dan dia selesaikan semua pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada dia, supaya satu kali kelak kita pulang ke rumah Tuhan dan Allah Bapa menyambut kita dengan tangan yang terbuka dan berkata kepada kita, engkau hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dalam kebahagiaanku. Puji Tuhan. Biarlah kita saling mendukung, mendoakan, mensupport. Kita senang kalau yang maju kita dorong supaya setiap kita bisa maju. Dan kita mau menyelesaikan semua tugas yang percayakan pada kita dalam hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.